Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, PKS selalu siap dimanapun, berada di oposisi, berada di koalisi, berada di menggaungkan hak angket begitu kan. Seperti yang diceritakan oleh Mardani Alisera ya. Saya siap tanda tangan hak angket kecurangan pemilu di DPR. Saya siap menjadi oposisi begitu, walaupun mereka sendirian. Saking beraninya PKS ini mengatakan begini, saya walaupun sendirian menjadi oposisi begitu kan ya, saya siap katanya begitu kan. Apa yang diperlukan bagi bangsa dan negara kita itu harus ada oposisi dan koalisi begitu kan. Oposisi itu sebagai kontrol terhadap bangsa kita, kebijakan-kebijakan pemerintah begitu. Masalah mau didengarkan atau tidak begitu kan ya terserah begitu kan. Karena nampaknya adalah oposisi itu bersama rakyat. Dengan seperti ini maka saya berasumsi bahwa kenapa hanya PKS yang berani semuanya begitu kan, tanpa ada risiko apapun begitu kan. Menjadi oposisi sudah puluhan tahun mereka santai ya, tetap posisi sebagai partai keadilan ya, sejahtera di situ begitu kan ya. Tetap masyarakat sudah banyak yang percaya terhadap PKS. Di DKI Jakarta dia menduduki terbanyak loh begitu kan PKS. Di berbagai daerah juga lolos mereka begitu ke parlemen. Artinya apa? Artinya kan PKS ini bukan hanya soal menjadi oposisi atau menjadi koalisi, tapi soal kepercayaan masyarakat terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera di situ sudah benar-benar luar biasa. Tertanam begitu kan ya. Artinya apa? Tidak neko-neko begitu ya. Tidak seharusnya harus mendapatkan menteri, jatah menteri ini, jatah menteri itu, dan bahkan kabarnya sebelum pencapaian Anies Baswedan dulu begitu, katanya PKS pernah ditawari uang miliaran, pernah ditawari jabatan. Nah, ya semuanya tidak tergoda begitu kan. Ya, PKS tetap berlambung tinggi hari ini begitu kan, sehingga sejak ya keluarnya Fahri Hamzah justru semakin naik begitu PKS ya. Jadi sampai hari ini masih banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi begitu kan. Bahkan ini kalah banyak yang percaya terhadap PKS. Ini bukan sekedar untuk menangan ya, tapi sebetulnya intinya adalah tegakkan prosesnya dari awal hingga akhir. Kejurdilannya, etika dan moralnya, karena hak seluruh rakyat untuk mengetahuinya secara pasti ya. Terima kasih kepada yang memperjuangkan hak angket. Rakyat butuh kejujuran, akan jurdilkan proses selanjutnya. Saya berasumsi bahwa kalau tiap tahun begitu kan ya menjadi oposisi, sehingga bersama dengan rakyat, bukan tidak mungkin ini ya di 2029 akan jadi pemenang ya PKS ini begitu kan. Bahkan ini ada orang yang kalau orang nggak tersangkut dan sandra kasus pasti berani katanya begitu kan. ini bagus begitu kan ya. Artinya apa? Artinya saya kira ini luar biasa. Kenapa sekarang ini banyak partai-partai ya dikit-dikit ya berlabuh kepada mereka. Ya dikit-dikit mau berkoalisi dan sebagainya. Karena kata Anies Baswedan, mereka tidak tahan menjadi oposisi. Semuanya dipreteli, semuanya tersandra dan sebagainya begitu kan. Bisa saja sebagai alternatif itu begitu. Ya sejak Pilpres kemarin banyak yang kemudian yang awalnya dukung Anies Baswedan kepala daerah, karena mungkin dengan adanya kasus seperti itu akhirnya mendukung yang lain. Ini kan gimana kan, kacau di situ begitu kan. Artinya kan sudah ketahuan mereka tersandra atau tidak begitu, berani atau tidak di situ, dan pada akhirnya banyak muncul spekulasi seperti itu. Masa negara kita yang ditindak ataupun yang tidak ditindak begitu kan, gara-gara hanya mendukung salah satu calon misalnya ya, mereka tidak ditindak walaupun mereka tersandra. Ini kan lucu begitu kepada negeri kita. Ini tidak boleh kita biarkan atau berkembang. Maka PKS itu sampai hari ini mereka ya bertahan di situ begitu kan, menjadi oposisi begitu kan. Sangat-sangat luar biasa sekali begitu. Dan pada akhirnya ya kita tunggu saja begitu apakah hak angket ini tetap bergulir atau tidak. Tapi yang jelas adalah PKS menggaungkan hak angket itu sudah sejak awal begitu kan ya. Bahkan ya Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku siap menjadi bagian dari hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu di 2024. Dia siap menandatangani hak angket jika sudah bergulir kepada DPR. Kalau saya pribadi hari ini juga ya dari kemarin sudah siap tanda tangan. Saya siap tanda tangan ya, kata Mardani. Saat ini fraksi PKS tengah menjalin komunikasi dengan fraksi parpol lainnya untuk menggulirkan hak angket. Dia menyebutkan kemungkinan ada perkembangan signifikan terkait hak angket pada pekan depan.
Nah, kalau fraksi kapannya kayaknya terus berkomunikasi ya intensif ya, mudah-mudahan sih ada kabar gembira pekan depan. Wow, ternyata ini sangat luar biasa. Ada kabar gembira ya untuk hak angket ini begitu. Maka saya setuju sekali dengan dengan politik PKS ini begitu kan. Ya, mau kemana dia ikut, ke sana ikut, ke sini ikut, tapi tujuannya adalah demi bangsa dan negara, demi rakyat Indonesia. Itu sangat luar biasa. Bahkan syarat pergunaan hak angket ya diyakini ditandangi 25 anggota lintas fraksi minimal 2 fraksi di DPR. Aturan hak angket termaktub ya dalam undang-undang. Dalam hal pejabat negara ataupun pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR ya dapat menggunakan hak interpelasi ya hak angket atau menyatakan pendapat atau anggota DPR dan menggunakan hak angket mengajukan pertanyaan. Bahkan hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Bahkan pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang diselidiki ya dengan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah ya jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya hak angket kalau benar-benar digaungkan ya monggo begitu kan ya. Ya PKS selalu siap. Itulah karakter dan watak dari seorang PKS begitu kan ya. Apapun mereka menjadi oposisi begitu sudah puluhan tahun, mereka tetap bersabar, santai, menyikapi dan sebagainya begitu kan. Yang penting tujuannya adalah rakyat. Ya, itu yang paling penting di situ begitu kan. Maka apapun demi rakyat. Pernah nggak ya PKS itu begitu kan ya mendekat kepada penguasa karena ingin mendapatkan jatah menteri dan sebagainya atau jabatan? Tidak pernah begitu kan ya. Jadi saya kira inilah saatnya masyarakat harus memandang ya apakah ini yang dilakukan oleh partai PKS benar-benar pro terhadap rakyat begitu kan ya, atau memang politiknya memang santai-santai aja mereka begitu. Jadi kita tunggu saja nanti karena pada kenyataannya adalah sekarang itu berbondong-bondong begitu kan untuk mendapatkan jatah ini, jatah itu, jatah ini, jatah itu begitu. Saya kira ini yang seharusnya kita lakukan ke depan bahwa kita harus punya kesadaran masing-masing sebagai rakyat Indonesia. Karena kalau kita tidak sadar ya dalam menyimpulkan dalam kebijakan pemerintah bisa saja berpecah belah begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.